Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum subscribe, tonton dulu minimal 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang implementasi kurikulum di Simpatika, implementasi kurikulum Madrasah Tsanawiyah. Struktur kurikulumnya itu bagaimana sih? Untuk menentukan struktur kurikulum di Simpatika itu bisa dilihat di menu kurikulum. Coba di menu kurikulum. Soalnya untuk sekarang ini kan darurat COVID, banyak yang bingung menentukan kurikulum karena ada berbagai acuan ya. Karena ada berbagai acuan, kemudian ada KMA yang terbaru. KMA yang terbaru ini KMA 184 tahun 2019. Ini KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Ya, ini kita menganut KMA ini 184 2019, tapi kita melihat yang ada di sistem ini bagaimana sih untuk Madrasah Tsanawiyah. Bisa dicek di menu kurikulum. Ini masih menggunakan kurikulum 2013, tapi karena ada kurikulum darurat COVID, itu ada yang menggunakan KTSK secara real ya, secara real. Tapi kalau di sistem ini menggunakan kurikulum 2013. Nah, di sini kurikulum 2013, jika diinput mata pelajaran jika input mata pelajaran di jadwal ini tidak ada mapelnya, ini bisa sinkron data dulu di menu kurikulum. Untuk sinkronnya bisa klik di sini. Ya, ini tampilan kurikulum 2013, tapi jika Anda input jadwal kemudian jadwalnya belum ada, bisa ke menu ini juga, ke menu sebelum mengisi jadwal, ke menu kurikulum dulu. Ke menu kurikulum dulu baru sinkron data sesuai kurikulum yang ada. Tadi kan kurikulum 2013, sinkron data. Sinkron datanya 789, lanjut simpan. Maka mapel-mapel ini tadi yang disinkron sudah masuk ke menu jadwal yang akan dibuat. Jadi sebelum membuat jadwal, ini ke menu kurikulum, kemudian sinkron data mata pelajaran. Nah, di sini yang akan dibahas struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah ini bisa dicek di KMA 184 2019 Madrasah Tsanawiyah. Untuk Madrasah Tsanawiyah kelompok A ada mapel pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada kelompok B seperti ini. Jika dibuat akan seperti ini. Jumlahnya 46, tapi mulok masih 0. Jumlahnya 46 tapi mulok masih 0. Ini untuk
struktur kurikulum K13 yang asli, tapi kita harus melengkapi muloknya. Mulok ini bisa dilihat di keterangannya. Nah, di sini di keterangan mata pelajaran kelompok A ini merupakan kelompok mata pelajaran yang memuat acuan dikembangkan oleh pusat. Acuannya dikembangkan oleh pusat. Nah, yang kelompok A ini dikembangkan oleh pusat, kemudian yang kelompok B ini mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Artinya yang sudah ada di struktur ini, yang di atas ini yang kelompok B tidak boleh hilang, walaupun di sini ada muatan lokal yang berdiri sendiri, ya. Jadi misal ada muatan lokal, ini kan yang asli, misal ya, ini yang asli, kemudian kita buat yang ada muatan lokalnya. Ini di salah satu madrasah, ini contoh. Nah, ini muatan lokalnya bahasa Jawa dan keilmuan ambil satu ambil dari seni budaya dan penjas. Nah, di sini yang tadi kan seni budaya 3, penjas 3, prakarya 2. Nah, di sini ganti 2 diambil untuk bahasa Jawa 1, kemudian penjas 2, tadinya 3 jadi 2 diambil 1 untuk keilmuan. Ini kebetulan cuma 2 ya, padahal ada catatan di sini muatan lokal dapat memuat bahasa daerah dan atau kearifan lokal. Untuk muatan lokal ini, untuk muatan lokal, nah ini muatan lokal kan bahasa Jawa dan keilmuan, ambil satu-satu dari seni budaya dan penjas. Bagaimana kalau kita ingin menambah mulok lagi? Kalau misal ingin menambah mulok lagi, tapi JDM diperkirakan masih 46 ya, tapi misalkan mau nambah, ya kita sesuaikan dengan sistem terjadi kelebihan apa enggak. Soalnya kita kan manutnya ke sistem. Kalau yang di sini ini yang ditambahkan dari muatan lokal dapat memuat bahasa daerah, ini maksimalnya 3 mapel. Kalau tadi yang saya contohkan kan baru 2, ini baru 2. Padahal di sini maksimalnya 3 mata pelajaran dengan jumlah maksimal 6 jam pelajaran. Berarti 3 mapel 222. Tapi kan dengan catatan yang di kelompok B tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang, maka harus disisakan seperti ini tadi kan dia harus disisakan. Berarti misal ada tambahan 1 mulok, mulok apa ini, misal mulok tahfidz ya, misal kita tambah mulok tahfidz, mulok
tahfidz ya, C ya, tahfidz. Misal kita tambah mulok tahfidz, berarti di simpatika muloknya juga ditambah. Berarti dari sini daftar mulok ini juga tambah, misal kelas 7 bagian umum, kemudian di sini ada ya tahfidz, ada tahfidz, kemudian isi nama maka singkatan ya tahfidz biasa saja. Kemudian kodenya misal 18, klik simpan ya. tahfidz ada ya sini, misal kita cari, nah tahfidz sudah muncul, berarti kan bisa, maka di sini tambah satu-satu, tinggal ambilnya dari mana. Tapi kalau dari penjas kalau 1 jam ini kayaknya kurang, paling diambilkan dari seni budaya atau prakarya dan atau informatika. Misal saja kita ambilkan dari seni budaya, ini jadinya kan 111 untuk tahfidz 111 begini ya, agar tetap 46 ya. Bisa ditambah lebih dari 46, cuma kan kita menyesuaikan sistem kalau ditambah lebih dari 46 ini merah apa enggak. Kalau di sistem terdapat kelebihan berarti harus dikurangi lagi, maka standarnya ini 46, standarnya 46 jadi harus kita paskan iya. Artinya jika masuk di sistem 46 ini lebih dari ya, jika di sistem lebih dari 46 kok merah berarti dibatalkan. Tapi kalau lebih dari 46 kok masih hijau, tidak ada keterangan kelebihan, berarti bisa ditambahkan seperti ini. Semoga bisa dipahami ya untuk struktur kurikulum madrasah sanawiyah, kemudian nanti bisa diimplementasikan di sistem masing-masing. Kemudian jika menginginkan filenya ya, file soft copy tentang struktur kurikulum madrasah sanawiyah dan KMA 184/2019. Ini file soft copy-nya ada di bagian deskripsi, silakan bisa diunduh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.